Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Investment Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, kalau di video kemarin kita udah bahas 3 IPO yang menarik nih bosku. Nah, berhubung yang direncanakan akan melantai di bursa ada 6, nah kita bahas 3 sisanya kali ini nih bosku. Nah bosku, 3 emiten terakhir ini adalah JECX, PRDL, dan EMMI nih bosku. Here I come. Nah, untuk membahas soal 3 emiten ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Emas Investment Sekuritas, Arinda nih. Iya, Arinda lagi. Hari-hari. Hari-hari. Bodoh amat ah. Jadi, gimana Rin? Kira-kira yang 3 ini menarik juga nggak Rin? Iya, kan ini 3 ini healthcare semua nih. Iya, berarti ini satu sektor lah ya. Benar. Oke. Nah, ini mana yang lebih menarik nanti bakal kita bahas ya Rin ya. Benar. Nah, jadi buat bosku, biar nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Emas Investment Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah jadi kita bahas yang pertama nih, yaitu JECX. Nah, jadi JECX ini sebenarnya perusahaan apa sih Rin? Ya, pasti bosku-bosku udah tahu nih pasti. Terutama iya. yang sering masalah ya matanya. Oh gitu. Kayak Oke. kacamata atau segala macam. Nah, JCX ini adalah rumah sakit mata aja. Oh gitu. Dia sendiri juga afiliasi sama MTech. Nah, yang menarik juga underwriter-nya adalah Trimegah. Oh, oke. Nah, secara historis ya cukup bagus. Cukup bagus ya. Oke. Ya. Lalu juga saham yang ditawarkan itu sekitar 15% nih untuk IPO nanti dari seluruh saham yang dia punya. Oke, berarti publik pegangan 15% ya. Oke. Terus harga penawarannya ini cukup mahal ya, Ja. Jadi dari 1.200 sampai 1.400. Berarti ini enggak ini ya, tanggal tua friendly ini enggak ya? Iya, tapi boleh lah mungkin ya kalau teman-teman yang mau coba-coba ya, boleh. Boleh ya, berarti ini mungkin buat bosku-bosku ini mungkin harus sedikit merelakan duit kopinya nih ya, buat beli JECX nih. Benar. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? Oke Rina, tapi kalau dari dana terkumpul sendiri nih, kira-kira bisa meraup berapa sih JECX dari IPO ini? Nah, kalau untuk dari IPO ini itu kira-kira dari 585 sampai 683 miliar rupiah aja. Oh, lumayan gede juga Besar, ya besar. Oke. Kan kita juga tahu skala JEC ini kan besar ya. Di seluruh Indonesia itu kan banyak tuh rumah sakit matanya tuh. Bener juga ya. Oke, Nek, tapi kalau dana sebanyak itu mau dipakai apa sih sebenarnya? Nah, jadi sekitar 20,5%-nya itu untuk membayar pinjaman ya, Ja. Oh, oke. Itu satu. Terus yang kedua sekitar 27%-an itu untuk anak usahanya gitu. Oh, oke. Nah, tapi yang menarik di sini anak usahanya ya untuk bayar hutang juga. Oh, oke. Iya. Jadi intinya sama aja ya, bedanya di induk sama di anak perusahaan. Juga sama bayar hutang. Benar. Terus sisanya baru untuk modal kerja. Oke, ini berarti tetap full operasional ya bisa dibilang ya. Nah, bener Ja. Jadi emang pure untuk operasional gitu. Tapi ya itu kelemahannya. Jadi tidak ada yang untuk ekspansi. Oke, ini buat bosku-bosku ini jadi bisa nih melakukan riset lebih dalam nih, pengen beli atau enggak. Le meeting. Oke Rin, nah kalau buat tanggal-tanggal pentingnya nih, JECX gimana nih tanggalnya? Nah, untuk masa penawaran ya atau book building itu di tanggal 22 sampai 24 Juni. Terus untuk offeringnya itu di tanggal 1 sampai 3 Juli. Nah, untuk listingnya sendiri di tanggal 7 Juli ya. Oh, oke. Ini ada berarti barengan ya sama ada beberapa saham kemarin yang 7 Juli juga ya? Benar, rame-rame. Rame-rame nih ya. Wah, bursa rame nih. Digeruduk banyak perusahaan. Oke Rin, nah sekarang kita masuk ke emiten kedua nih, yaitu EMMI ya. Nah, ini perusahaan apa sih? Nah, EMI itu sendiri alat kesehatan juga ya, Ja. Sama kayak nanti mungkin ada bahas PRDL itu juga sama. Sama ya, berarti alat kesehatan dua-duanya. Benar. Oke. Nah, kalau EMI sendiri itu underwriter-nya adalah BRI dan Alexa dan juga Ina Sekuritas.
Oh, oke. Ya, nah kalau Ina sendiri nih masih baru nih gitu. Nah, untuk jumlah saham yang ditawarkan itu sekitar 30% dari total saham keseluruhan. Oh, yang gitu. nanti di IPO. Nah, ini lebih besar nih ya dari yang Ya, tadi bener. Nah, untuk harga penawarannya itu ada di Rp446 sampai Rp515 per lembarnya. Oh, oke. Masih lumayan murah lah ya gitu. Masih lumayan oke lah, murah nih masih buat bosku-bosku yang kepepet tanggal tua nih. Nah, itu masih bisa beli lah ya. Nggak perlu sampai ngorbanin duit ngopi. Benar. Ya. Nah, Rin, kira-kira kalau 30% nih ya, itu kira-kira kekumpulnya berapa duit sih? Potensi pendanaannya tuh ada di 233 sampai 269 miliar rupiah. Oke, walaupun persennya lebih besar, tapi ternyata jumlahnya nggak lebih besar daripada Benar. ini ya, karena, JEC ya? Iya, karena memang skalanya kan lebih besar JEC tadi ya. Nah, oke, duit 200 miliar something tadi, itu mau dipakai buat apa sih rencananya? Nah, yang pertama 19%-an itu untuk membayar hutang, ya kan? Oke, hutang lagi. Wajar. Oke. Nah, terus 11%-nya itu untuk capex ekspansi pabrik di Cikupa. Oke, berarti buat bangun pabrik baru ya? Bener, ini oke sih. Oke gitu, nih ya, ya. oke. Nah, sisanya baru buat modal kerja. Oke, ini berarti emang kita bisa lihat ya, ada keberlanjutan operasionalnya, Benar. ada juga pengembangan usahanya nih. Benar. Ini menarik nih, lumayan menjanjikan nih buat bosku-bosku yang suka invest jangka panjang. Oke Rin, nah kalau buat tanggal-tanggal pentingnya nih, kira-kira tanggal berapa aja nih yang harus diperhatiin sama bosku-bosku yang mau beli? Nah, untuk book buildingnya itu di tanggal 22 sampai 24 Juni. Terus juga untuk offeringnya itu di 2 sampai 6 Juli dan untuk IPO-nya di tanggal 8 Juli. Oke, ini beda sehari ya sama yang tadi JEC ya? Benar. Oke, ini berarti bursa bakal sibuk banget nih. Benar. Udah kemarin ya rame yang IPO, besoknya rame lagi. Waduh. Oke Rin, nah sekarang kita bakal bahas emiten ketiga nih ya. Ini kayaknya lebih banyak dan lebih familiar nih sama bosku-bosku karena ini banyak di ruko-ruko terutama ya. Prodia atau PRDL. Nah, kira-kira PRDL ini perusahaan apa sih? Dia alat kesehatan ya, Ja. Ya, masih sama ya. Masih sebenarnya ya masih anaknya si Prodia kan, PRDL gitu. Nah, ini bedanya dia alat kesehatan Prolife. Nah, kalau PRDL sendiri itu underwriter-nya adalah Sukor. Oh, Sukor ya. Cukup oke lah gitu. Cukup oke. Nah, terus jumlah saham yang ditawarkan itu sekitar 30%. Oh, 30% juga? Ya, dari semua saham yang tersebar. Oke, ini berarti porsinya lumayan besar ya ke publiknya ya? Bener. Nah, harga penawarannya itu dari 100 sampai 120 rupiah. Wow, lumayan murah nih ya? Ya nih, buat mahasiswa sih oke. Nah, buat mahasiswa nih yang mau ikutan beli IPO nih, ya, lah ya. Paling nggak makan ayam geprek sekali, udah bisa beli ya? Benar. Ini yang kita suka. Nah, potensi pendanaannya itu di kisaran 52,3 sampai 62,7 miliar rupiah aja. Oke, ini selain harganya murah, emang ternyata pengumpulan dananya juga paling kecil ya daripada yang lain. Memang nggak sebesar yang lain. Nggak sebesar yang lain, meskipun porsinya 30% besar. Ya udah. Oke Rin, nah jadi kira-kira duit 60 something miliar tadi tuh, itu mau dipakai buat apa nih? Nah, sekitar 62,57%-nya itu untuk bayar utang, ya kan? Oke. Terus sekitar 28,92% itu untuk capex ya, jadi untuk dia beli mesin dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, sisanya baru untuk modal kerja. Oke, ini berarti emang ada capex-nya juga ya. Benar, ini menarik juga nih, menjanjikan ya. Iya, dan cukup banyak sih si PRDL ini. Oke, ini bosku, ini udah harganya murah, capex-nya lumayan menarik nih ya ternyata. Benar. Jadi buat bosku-bosku kayaknya ini juga nggak bisa dilewatin nih, boleh dipertimbangkan. Yeah, boy. Oke, nah ini
Sekarang kita bahas tanggal-tanggal pentingnya, Rin. Nah, siapa tahu nih bosku terutama yang mahasiswa yang mau baru ikutan beli IPO biar bisa perhatiin nih. Kira-kira kapan aja nih? Nah, untuk book buildingnya itu di tanggal 18 sampai 23 Juni. Oke. Terus untuk offeringnya di tanggal 1 sampai 7 Juli. Dan IPO-nya di tanggal 9 Juli. Oh, ini lama sendiri nih. Benar. Wah, ini anak bawang nih, udah paling murah, paling belakang lagi. Benar. Waduh. Kesempatannya lebih panjang. Kesempatannya lebih panjang ya. Nah, jadi buat bosku nih, terutama rumah yang mahasiswa masih bisa mikir nih, mau beli ayam geprek apa beli saham. Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Oke, Rin. Nah, sekarang mungkin kita bakal bahas kalau misalnya nih, cuma boleh pilih satu. Benar. Kira-kira mana yang paling menarik, Rin? Nah, kalau bosku penasaran ya, nih bisa dilihat di sini. Oke. Cuman kayaknya kalau bosku harus lihat di sini, kayaknya kekecilan nih, Rin. Iya. Gimana kalau kita gedein aja, ya kan? Nah, nih bosku, kita gedein. Set. Oke, Rin, coba boleh dijelasin nih. Nah, pasti yang terbaik yang pertama itu ada Emmy ya. Oh, Emmy. Iya. Oke. Nah, kenapa? Karena dia pendapatan dan labanya tuh melonjaknya cukup fantastis nih. Oh, gitu. oke, mantep nih. Nah, terus juga kelebihannya itu penggunaan dana IPO-nya itu yang paling produktif nih dibanding yang lainnya. Iya sih, bener sih. Tadi capex-nya paling gede ya. Benar. Nah, baru yang kedua ada PRDL gitu. Karena dia juga pendapatannya tumbuh lumayan gitu. Meskipun memang sempat ada penurunan di tahun sebelumnya. Oke, ini yang ketiga, yang terakhir baru JC. Baru JCX. Oke, kalau JC gimana kinerjanya? Nah, kalau JCX itu pendapatannya naiknya tipis. Itu cuma 4,4%. Hmm. Nah, sedangkan labanya meningkat 16%. Oke, Nah, jadi benar-benar tipis-tipis ya. benar. Oke. Nah, kekurangannya kalau JCX tadi itu adalah pertumbuhannya paling lambat dan IPO-nya lebih berorientasi pada penguatan neraca Oke. dibandingkan akselerasi ekspansi gitu. Oke, bayar utang nomor 1 ya bisa Nah. dibilang ya. Oke. Nah, bosku, jadi itu dia nih ya, kira-kira penjelasan harus pilih yang mana nih. Itu udah lengkap nih sama kinerja-kinerjanya dan alasannya Benar. kenapa harus pilih yang itu, rekomendasi dari kita. Tapi ingat ya bosku, disclaimer on. Kalau bosku mau riset lagi sendiri, boleh banget. Siapa tahu lebih meyakinkan untuk diri bosku sendiri. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal 3 IPO yang belum kita bahas di minggu lalu nih, yaitu ada JCX, PRDL, dan EMMI nih. Semoga bisa jadi insight buat bosku memilih saham mana yang bosku mau beli nih. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda nih yang sudah membahas ketiga emiten yang mau IPO ini secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa ikutan IPO-nya di Pilar Mas. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bisnis Sekuritas Channel di Indonesia.